Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam diskusi keterampilan micro teaching. Keterampilan micro teaching, keterampilan membuka pembelajaran sudah kita bahas, keterampilan interaksi sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang yang terakhir adalah keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran atau closing itu melibatkan keterampilan mengevaluasi. Ya, mengevaluasi apa yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi itu adalah pembelajaran. Apakah topik yang dipelajari siswa sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Apakah mereka paham dengan topik-topik yang mereka pelajari? Bagaimana caranya mengungkap? Kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Keterampilan menutup pembelajaran itu terdiri dari 3 komponen. Jadi komponen yang pertama adalah bagaimana saudara mengajukan pertanyaan untuk menyimpulkan. Ingat ya, yang menyimpulkan bukan gurunya tetapi siswa. Bagaimana pertanyaan guru itu dapat menginisiasi siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Apa yang harus ditanyakan guru? Atau apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang menjadi pedoman adalah guru kembali pada rumusan tujuan pembelajaran. Pembelajaran itu diadakan atau dijadwalkan untuk kepentingan apa? Jadi, awali kegiatan menutup pembelajaran dengan memberikan pertanyaan untuk menginisiasi siswa menyimpulkan, memberikan kesimpulan. Contoh misalkan, apa saja yang saudara pelajari hari ini? Mengapa saudara mempelajari topik ini hari ini? Bagaimana saudara bisa menghubungkan antara yang saudara pelajari hari ini dengan kehidupan sehari-hari saudara? Ya, semuanya kembalikan ke tujuan. Boleh pakai saudara, karena saya kebiasaan ya dengan mahasiswa pakai saudara. Jadi anak-anak, apa yang anak-anak pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Mereka menjawab. Kaitkan dengan tujuan. Arahkan anak menjawab sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian mengapa saudara mempelajari topik ini hari ini? Atau misalkan kita pakai topik biologi ya. Apa yang saudara pahami tentang lambung? Apa yang saudara pahami tentang lambung? Mengapa saudara belajar tentang lambung? Bagaimana lambung kita pelihara supaya terhindar dari beberapa gangguan lambung? Mengapa perlu dipelihara? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menggugah kemampuan berpikir siswa. Jadi meskipun pertanyaan menyimpulkan, tapi jangan hanya bertanya apa yang kita pelajari hari ini. Tidak seperti itu. Tapi saudara bikin pertanyaan yang menggugah berpikir siswa, kemampuan berpikir siswa, tetapi jangan lupa diarahkan ke tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajarannya menganalisis hubungan struktur dan fungsi organ sirkulasi dan menghubungkannya dengan gangguan-gangguan pada sistem sirkulasi. Misalkan seperti itu. Nah, kemampuan menganalisis itu meliputi kemampuan menjelaskan
membedakan dan mengatribusi. Jadi, bagaimana hubungan antara struktur jantung, fungsi jantung, dan kelainan pada jantung. Itu bisa untuk contoh pertanyaan, menyimpulkan. Kemudian yang kedua adalah selain kemampuan bertanya yang diarahkan untuk siswa menyimpulkan pembelajaran, kemudian dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Keterampilan yang kedua yang bisa dinilai itu adalah keterampilan memberikan tugas pengayaan atau tindak lanjut. Tugas pengayaan atau tindak lanjut. Tindak lanjut diberikan oleh guru itu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa, menerapkan apa yang sudah dipahami siswa selama belajar, memahami konsep selama belajar, itu dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan tadi belajar tentang sistem sirkulasi, maka anak-anak bisa diminta untuk mencari tahu lebih jauh pemahaman tentang konsep sirkulasi. Contohnya misalkan, gangguan sirkulasi itu sangat banyak sekali. Salah satu yang menyebabkan kematian yang terbesar itu adalah gangguan jantung. Nah, saudara bisa memberikan pengayaan untuk mencari tahu anak-anak teknologi terkini untuk mengatasi gangguan jantung. Anak diminta untuk membuat mungkin tulisan 1 halaman atau 2 halaman tentang teknologi untuk membantu orang yang mengalami gangguan jantung atau yang lain. Artinya apa? Pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut itu tidak hanya menanyakan tentang konsep, apa itu jantung, apa itu bagaimana struktur jantung, kemudian atau fungsi jantung, pertanyaan-pertanyaan seputar itu tidak. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang menginisiasi siswa untuk berpikir, mencari tahu, mengulik lebih jauh tentang jantung. Jadi tidak hanya belajar tentang struktur dan fungsi dan gangguannya saja, tetapi bisa meningkatkan, memperkaya pengetahuan melalui pertanyaan tindak lanjut. Nah, kualitas dari pertanyaan tindak lanjut ini atau tugas yang dikerjakan siswa terkait dengan tindak lanjut ini itu menunjukkan keterampilan guru dalam memberikan tugas tindak lanjut ataupun pengayaan. Jadi tidak hanya pertanyaan yang apa itu, sebutkan, jelaskan, tidak seperti itu. Tapi mengapa, bagaimana? Bagaimana mengatasi orang yang mengalami gangguan penyakit jantung. Jadi konsep-konsep yang memang tidak dibahas di pembelajaran, namun konsep dasarnya itu dibahas. Jadi kalau pengayaan itu lebih ke arah ke cara menggunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan kehidupan sehari-hari bagaimana. Jadi ke arah sana. Jadi tidak hanya apa itu fungsi struktur dari jantung, seperti itu ya. Baik saudara, untuk yang terakhir itu adalah kemampuan saudara mengevaluasi. Ya, kemampuan mengevaluasi tentu saja disesuaikan dengan perkembangan tren evaluasi. Tidak hanya sekedar sebutkan, jelaskan, tetapi saudara bisa menggunakan beberapa macam jenis tes. Misalkan nih, tes pilihan ganda, maka pilihan gandanya diarahkan ke berpikir tingkat tinggi atau lebih keren disebut dengan HOTS, ya. Jadi awali pertanyaan dengan gambar, dengan grafik, dengan diagram, dengan kasus, kemudian berikan pilihan-pilihan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan secara lisan juga boleh. Itu mahasiswa untuk
keterampilan menutup pembelajaran atau closing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.